Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Idam Raffi Razwardi dengan NIM 1503611 dari sesi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Untuk materi yang dibahas adalah analisis isi atau konten kompetensi dasar. Selanjutnya itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD yang digunakan untuk dianalisis isi atau konten adalah menganalisis macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Kompetensi dasar atau KD ini diambil dari mata pelajaran mekanika teknik pada sekolah menengah kejuruan atau SMK di jurusan DPIB. Kompetensi dasar atau KD ini akan menjadi rujukan untuk penyusunan indikator pencapaian dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis dari kompetensi dasarnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajarannya yaitu mekanika teknik. Mekanika teknik. Mekanika teknik merupakan bidang ilmu yang mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Dalam mekanika teknik akan dipelajari tentang konstruksi sebuah bangunan, baik dari bagian-bagian konstruksinya maupun dari perhitungan konstruksinya. Menurut Bagios Cahyo pada tahun 2006. Andrew dan Jean Q. Salas pada tahun 2010 menyatakan bahwa mekanika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda yang diam ataupun bergerak. Mekanika juga dibagi menjadi dua cabang, yaitu mekanika statis dan mekanika dinamis. Mekanika teknik adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip mekanika untuk kepentingan desain sebuah mekanisme. Selanjutnya yaitu kita menganalisis dari kompetensi dasar yang pertama tadi, analisis isi atau konten. Konten atau isi dari mata pelajaran mekanika teknik, terutama untuk KD yang saya pilih yaitu menganalisis macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Untuk KD ini memerlukan dasar pelajaran matematika dan fisika yang cukup, karena untuk mengetahui gaya dalam struktur bangunan, peserta didik itu harus memahami satuan dan konversinya, gaya, serta keseimbangan dari struktur tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan uh, strategi atau model pembelajaran dari analisis yang sudah saya jelaskan ini. Menurut saya, setelah saya menganalisis isi atau konten dari kompetensi dasar, model pembelajaran cocok adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut Ari Kunto pada tahun 2007 menyebutkan, pada dasarnya model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang akan dilakukan dari awal sampai akhir yang akan dilaksanakan oleh pendidik. Dalam hal ini, model pembelajaran merupakan gambaran dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada mata pelajaran mekanika teknik, khususnya pada kompetensi dasar atau KD yang sudah saya pilih, yaitu menganalisis macam-macam gaya dalam struktur bangunan, bisa menerapkan model pembelajaran kooperatif. Karena model pembelajaran ini menerapkan kerjasama di antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif ini menggunakan pendekatan melalui kelompok-kelompok kecil untuk memaksimalkan kondisi belajar. Model pembelajaran kooperatif learning ini memiliki beberapa tipe. Di antaranya adalah salah satu tipe yang saya pilih yaitu tipe Think Per Star atau Think Per Share atau TPS. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think Per Share jika diuraikan akan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu satu, siswa akan terbiasa untuk bertukar pendapat dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menumbuhkan rasa keberanian siswa untuk mengutarakan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih aktif berkelompok
untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Dan yang keempat adalah siswa mendapatkan kesempatan untuk menampilkan hasil diskusinya di dalam kelompok masing-masing, sehingga semua siswa mendapatkan informasi yang beragam dari masing-masing kelompok yang lain. Pada model pembelajaran kooperatif IP Think Parser atau TPS ini diharapkan siswa akan memiliki banyak waktu untuk berpikir, mengutarakan pendapat, dan saling membantu sama satu sama lain pada masing-masing kelompok secara kooperatif. Selanjutnya adalah sintaks dari model pembelajaran kooperatif. Untuk sintaks dari model pembelajaran kooperatif ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 yaitu thinking, tahap 2 ada pair, dan tahap 3 yaitu sharing. Untuk tahap 1 thinking, dalam tahap ini seorang pendidik terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan terarah, dan siswa diminta untuk berpikir mengenai materi yang akan disampaikan. Eh, Sebelumnya, dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif IPT Berster atau TPS ini, pendidik harus memahami langkah-langkahnya dalam penerapan ke dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang sudah disebutkan, yang pertama itu tadi saya sebutkan adalah tahap 1 thinking. Dan untuk tahap 2 yaitu pair, dalam tahap ini siswa diminta untuk mulai membuat kelompok kecil yang beranggotakan 2 sampai 4 dalam satu kelompok. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi dari masing-masing pendapat mengenai materi yang sudah diajarkan oleh pendidik. Untuk tahap selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap 3 yaitu sharing. Dalam tahap ini pendidik akan memimpin diskusi kecil. Kemudian pendidik akan meminta dari masing-masing kelompok kecil untuk mempresentasikan hasil pemikiran dari kelompoknya untuk dibagikan kepada kelompok lain. Sehingga setiap kelompok akan mendapatkan informasi yang beragam. Selanjutnya, pendidik akan menambahkan materi yang belum diutarakan dari kelompok siswa yang lain. Kemudian, pendidik akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan. Nah, selanjutnya, yaitu masuk ke alasan dan argumen. Di sini saya menggunakan hasil dari penelitian Yulastri dan Silalahi pada tahun 2019 dengan judul jurnal yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif di Petting Perser atau TPS terhadap hasil belajar mekanika teknik siswa kelas DPIB SMK 2 Padang. Nah, di sini terlihat ada gambar dari grafik rata-rata hasil belajar kontrol dan eksperimen. Di sini sudah dihasilkan dari data-data dari penelitian di jurnal ini. Eh, berdasar Berdasarkan tabel grafik di samping ini terlihat bahwa terjadi peningkatan dari rata-rata. Salah satunya adalah rata-rata dari 40,65 menjadi 80,88. Begitu juga dari tabel kontrol yaitu dari 35 meningkat jadi 69,5. Dari penelitian ini dibuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif di Think Parser atau TPS berpengaruh dalam kenaikan hasil belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mekanika teknik yang menerapkan model pembelajaran Think Parser atau TPS dalam proses pembelajarannya mendapatkan hasil lebih tinggi dibandingkan hasil belajar pembelajaran yang hanya menggunakan pembelajaran secara konvensional. Demikian presentasi tugas ujian tengah semester dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.